Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Yang Bu. Ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik? Baik. Baik. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalau kabar Ibu bagaimana? Kabar Ibu cukup baik. Ya, semoga anak-anak juga baik ya, dalam keadaan sehat semua pada saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran, kita berdoa dulu, di mana doa Ibu akan pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebagai penyemangat hari ini, mungkin anak-anak masih ingat salam dari Wisman. Salam Wisman, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Seperti itu. Masih pertemuan minggu lalu, pada pertemuan minggu lalu Ibu sudah bahas materi mengenai perdagangan internasional, yaitu mengenai teori mutlak, keunggulan mutlak, dan keunggulan komparatif. Dari anak-anak, apakah masih ingat pengertian teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Teori keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai pertukaran. Iya, jawaban dari Lisa sudah benar ya. Dan Ibu ingatkan anak-anak sudah memahami dengan beberapa contoh yang Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kaitkan dengan materi pelajaran yang hari ini, yaitu apakah anak-anak pernah melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing? Seperti itu anak-anak, pernah apa tidak? Belum, Bu. Belum pernah. Nah, Ibu akan share. Nah, di sini ada gambar seorang model yang mempromosikan sebuah pakaian, tas, dan sepatu sesuai dengan tren sekarang. Nah, jika negara ini yang memproduksi barang tersebut adalah negara Inggris, ya, dan anak-anak ingin membeli barang tersebut, uang apa yang akan anak-anak pergunakan untuk membayar produk ini? Apakah anak-anak akan membayar dengan memakai uang dolar Amerika? Apakah dengan mata uang won Korea Selatan? Apakah dengan mata uang rupiah Indonesia? Menurut anak-anak? Yang saya gunakan untuk membayar yaitu mata uang dolar. Mata uang dolar. Alasannya? Alasannya karena di negara Inggris menggunakan mata uang dolar, jadi yang harus dipakai ya mata uang dolar, bukan yang lainnya. Nah, iya. Jawaban yang sangat bagus ya. Nah, di mana pada kegiatan ini, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan alat dan neraca pembayaran internasional dengan tepat. Peserta didik dapat menjelaskan devisa dan kurs tukar valuta asing dengan benar. Ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan LKPD. Ibu stop dulu. Ibu akan tampilkan LKPD. Kegiatan kita hari ini yaitu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik TIPEC dengan model pembelajaran problem listening. Jadi kita akan membagi beberapa kelompok dan Ibu memberikan tugas sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Sudah. Di sini LKPD yang Ibu berikan adalah sama seperti yang Ibu tampilkan pada awal, yaitu ada gambar model yang peragakan busana, tas, dan sepatu. Gambar 2 adalah mata uang dolar. Gambar 3 adalah mata uang Korea Selatan, dan gambar 4 ini adalah mata uang rupiah. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu bagikan juga pada masing-masing kelompok ya di Google Classroom. Yang pertama, terkait dengan gambar di atas,
bagaimanakah dampak nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar kurs valuta asing? Yang kedua, pernahkah Anda menukarkan nilai mata uang rupiah dengan mata uang asing? Yang ketiga, bagaimanakah dampak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Yang keempat, sampai soal yang ketujuh. Silakan anak-anak kerjakan. Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit. Silakan Ibu inginkan mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mewakili? Izin menjawab, Bu. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan pada nomor 1, yaitu bagaimanakah dampak nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar valuta asing? Apabila kurs atau nilai tukar rupiah melemah terhadap valuta asing seperti dolar, maka akan terjadi beberapa dampak, seperti karyawan yang bergaji dolar diuntungkan, meningkatnya beberapa eksportir Indonesia, naiknya harga barang impor yang akan membuat masyarakat beralih ke produk lokal yang harganya lebih terjangkau, dinaikannya suku bunga yang akan menurunkan minat kredit masyarakat. Dampak negatif dari melemahnya kurs rupiah juga menyasar ke perdagangan obligasi dan surat utang negara atau SUN. PHK akan banyak terjadi pada industri yang selama ini menggantungkan bahan baku dari impor sehingga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia dan inflasi bahan pangan meningkat. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih jawaban dari Dewa Ayu Ariantika. Nah, sekarang kelompok 3 untuk 1 soal saja. Kelompok 3 siapa yang mewakili? Bu. Ya, silakan. Kelompok 3 ada, silakan Dayu Mira. Bank devisa adalah falas yang berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya berada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. 2. Kurs tukar valuta bisa diartikan sebagai rasio atau perbandingan dari mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Sudah, ya. Bu. Terima kasih jawaban atas Dayu Mira. Nah, sekarang kita kembali ke penjelasan. Di sini ada pengertian devisa. Devisa itu adalah semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri atau internasional. Di sini bisa berupa mata uang asing, emas, wesel asing, dan tagihan. Adapun fungsi dari devisa yaitu pertama sebagai alat pembayaran antar negara, yang kedua sebagai alat untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang ketiga sebagai alat untuk mengatasi kesulitan ekonomi, dan yang keempat sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, alat pembayaran dalam perdagangan internasional seperti kata Ibu tadi, kita membayar pakai apa ya kalau kita berbelanja ke luar negeri? Kita akan tetap memakai mata uang kita sendiri, mata uang rupiah, cuma kita akan menukarkannya dalam sistem pembayaran atau alat pembayaran yang diterima secara internasional. Di sini alat pembayarannya ada berupa surat wesel dagang, ya, yang kedua kompensasi pribadi, yang ketiga pembayaran tunai, yang keempat itu ada letter of credit atau LC, di mana LC itu adalah surat yang dikeluarkan oleh bank ya atas pembelian sejumlah barang, di mana barang sendiri yang menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh pengekspor. Ini biasanya yang paling sering digunakan oleh para pengusaha menggunakan LC. Yang kedua ada rekening terbuka, dan yang keenam adalah ada konsinyasi. Ya, ada konsinyasi istilahnya. Ya. Kalau konsinyasi itu dilakukan setelah barang dikirim, sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Jadi istilahnya kita minjem barang dulu, kalau sudah laku, baru kita bayar. Ya. Nah, istilah tukar mata uang asing itu istilahnya adalah kurs tukar valuta asing.
yaitu suatu nilai yang menunjukkan mata uang asing dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan tukaran dari mata uang asing itu sendiri. Misalkan, ya, ini nilai kurs tukar valuta asing dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Ini mulai dari bulan Oktober 2021, ya, sampai akhir November 2021. Nilai yang tertinggi nilai tukarnya itu adalah Rp14.450. Ya, jadi di sini ada sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing ini yaitu ada kurs tetap namanya. Kurs tetap itu menentukan kurs mata uang asing dengan melakukan jual beli falas. Yang kedua, kurs mengambang. Itu kurs yang dilakukan dengan permintaan dan penawaran oleh produsen. Ya, yang ketiga, kurs stabil, yaitu kurs yang ditentukan melalui kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Dan terakhir ada kurs multiple, ya, itu kurs yang digunakan dalam jual beli valuta asing yang meliputi kurs jual dan kurs beli. Mungkin dari anak-anak memiliki saudara, kakak, mungkin ada orang tua yang masih bekerja di kapal pesiar, biasanya sering ya melakukan transaksi kurs valuta asing. Ya, kaitannya dengan neraca pembayaran. Ya, neraca pembayaran itu adalah ikhtisar dari semua transaksi ekonomi internasional, yaitu dapat berupa perdagangan, investasi, dan pinjaman dalam suatu negara, seperti itu. Jadi tujuan adanya neraca pembayaran, ada neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Nah, kaitannya itu akan menambah devisa negara. Nah, ini kaitannya anak-anak. Kaitannya di sini adalah neraca pembayaran jika ekspor naik sebesar 29,32%, ya, dan impornya juga naik sebesar 44,44%. Ya, ekspor dan impor itu harus seimbang sehingga akan mendapatkan namanya surplus. Surplus ini akan mempengaruhi devisa negara atau keuntungan negara. Seperti itu. Dari penjelasan Ibu ada yang ditanyakan? Tanya, Bu. Ya, silakan Dewa Ayu. Mengapa kok bisa kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar itu bisa terus naik ataupun turun, Bu? Apa yang menyebabkan hal itu, Bu? Nah, yang menyebabkan nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itu tergantung dari kuatnya atau rendahnya nilai mata uang kita. Contoh, pada hari ini kegiatan transaksi sangat banyak kan. Nah, barang ekspor dan barang impor harus seimbang anak-anak. Jadi yang mempengaruhi kegiatan nilai kurs itu adalah transaksi. Ya, hanya ini berpengaruh terhadap kuat tidaknya nilai mata uang kita di mata dunia. Itu penyebabnya Dewa Ayu. Ya, cara mengukurnya ada nanti beberapa bisa dikatakan sistem. Ya, itu khusus itu dari kesepakatan dunia. Ya, kalau kita mengukurnya kita tidak bisa. Itu banyak sekali cara-cara untuk mengukurnya. Jelas Dewa Ayu, Ariantika, itu penjelasan secara umum. Bagaimana Dewa Ayu? Sudah, Bu. Iya. Terima Sudah? kasih, Bu. Ya. Kalau sudah, kita akan buat kesimpulan belajar hari ini. Siapa yang bisa membuat kesimpulan belajar kita hari ini? Ya, coba Agung Surya, silakan. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini adalah setiap negara memiliki devisa. Ya. Pasti memiliki. Ya, ada pendapat lain atau ingin menambahkan dari pendapatnya Agung Surya? Tidak. Kalau tidak, jadi kesimpulan belajar kita hari ini cukup banyak, ya, mulai dari pengertian devisa, neraca pembayaran, apa itu kurs, nilai tukar mata uang asing, ya, dan kegiatan perdagangan, ya.
kegiatan perdagangan internasional. Jadi untuk kegiatan minggu depan, Ibu akan berikan ulangan harian. Silakan anak-anak belajar dengan baik. Dan juga tugas mandiri Ibu berikan lewat modul. Silakan dijawab soal-soal pada modul yang telah Ibu bagi. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan akhiri. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Semoga Terima anak-anak kasih. sehat dan selalu semangat Selamat untuk siang, Bu. mengikuti pelajaran Ibu. Ya, terima kasih anak-anak.